Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Draw Story. Kisah pipitel dalam film Life of Pi yang terombang-ambing selama beberapa hari di Samudra Pasifik ternyata benar-benar terjadi di kehidupan nyata. Aldi Novel Adilang, remaja yang berumur 19 tahun asal desa Lansa, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, layak dijuluki Aldi Petel lantaran keteguhannya bertahan hidup di rakit yang terapung di Samudra Pasifik selama 49 hari. Aldi bisa dibilang hidup dikelilingi laut. Ayahnya berprofesi sebagai nelayan. Rumah mereka tak jauh dari pantai. Setelah beranjak dewasa, Aldi bekerja sebagai penjaga lampu di rompong. Rompong dalam hal ini rakit dengan bilik beratap di laut. Dengan upah 2 juta per bulan berdurasi kontrak selama setahun. Sorot lampu itulah yang memikat ikan-ikan datang dan menjadi hasil tangkapan. Lokasi rompong ini bisa terbilang jauh dari rumah Aldi. Dia harus menempuh 2 jam perjalanan untuk sampai di titik kumpul. Dari sana, kapal akan membawanya ke lokasi rompong. 125 km dari pesisir utara Manado. Dari rompong itu garis pantai jelas tak nampak lagi. Setiap seminggu sekali pemilik rompong datang dengan kapal untuk mengambil tangkapan ikan dan membawa keperluan ransum yaitu 3 kilo beras, bumbu, sayur, air 3 drum, 3 tabung gas kecil dan 4 tabung bensin untuk generator lampu. Namun pada tanggal 14 Juli di pagi hari tahun 2018, angin berhembus lebih kencang. Sialnya, tali rakit yang terhubung ke jangkar di dasar laut putus. Kawan Aldi di rompong lain sempat melihat kejadian tersebut. Tapi sayang tidak bisa berbuat banyak apalagi menghentikan seketika karena jarak antar rompong bisa bermil-mil. Biasanya, rakit yang hanyut ditemukan oleh kapal penangkap ikan lainnya. Tetapi ternyata rakit yang ditumpangi Aldi tidak melewati titik di mana kapal-kapal tersebut menunggu. Rakit Aldi terapung-apung menjauh dan terus menjauh. Orang tua Aldi baru tahu kabar anaknya hilang 2 hari sejak tali rakit putus. Bos tempat Aldi bekerja yang memberitahu langsung. Tentu saja mereka panik. Ayahnya gelisah sambil terus menelpon bos Aldi mendesak dilakukan pencarian. Ibunya juga sedang sakit dan seketika mendengar kabar putranya, ia sempat sesak nafas. Apalagi, tidak setiap hari Aldi dan keluarganya berkumpul. Hanya setahun sekali saja biasanya Aldi pulang ke daratan. Terakhir kali ia berkumpul dengan keluarga terjadi pada bulan Maret kemarin. Menurut penuturan kakak ipar Aldi, bosnya sempat mengatakan dengan menyebut Aldi di Filipina. Di atas rakit yang terus bergerak terbawa arus laut itu, Aldi harus memutar otak keras untuk dapat bertahan hidup dengan perbekalan yang hanya cukup untuk 1 minggu ke depan.
Dan petualangan Aldi pun dimulai. Bak sedang mengukur luasnya Samudra Pasifik. Rakit yang ditumpangi Aldi makin hari makin bergerak terus ke arah timur laut. Aldi sudah berusaha mencari pertolongan dengan Handytelk HT, namun tak berhasil tersambung kemanapun. Seminggu pertama Aldi bisa makan dari perbekalan yang tersisa. Namun setelah itu asupan makanannya jelas tersendat. Ia mulai bersiasat untuk bertahan hidup. Guna memastikan perutnya tetap terisi, ia mengail ikan laut, merebus dan memakannya. Ketika persediaan air minum habis, Aldi mengandalkan air laut yang diperas agar mengurangi kadar asin, juga memanfaatkan air hujan. Beberapa hari kemudian isi tabung gas mulai habis. Aldi memakai potongan kayu di rakitnya untuk dijadikan kayu bakar. Mulai dari ikan direbus, dibakar sampai mentahan dilap Aldi seekor dalam sehari agar ia tetap bisa hidup. Kapal-kapal besar bukannya tak pernah Aldi jumpai. Ketika melihat kapal, lampu rompong juga sudah ia nyalakan. Berteriak via HT, tapi hasilnya nihil. Terapung sendirian di tengah Samudra Pasifik membuat Aldi putus asa. Pikirannya terus berputar-putar mengenai daratan dan orang tua. Dua hal yang ingin sekali dicapai secepatnya oleh Aldi. Sekitar pertengahan Agustus, rasa putus asa dalam diri Aldi tampaknya sudah mencapai titik akumulasi. Dan ia pun memutuskan untuk bunuh diri. Ternyata kebiasaan Aldi untuk selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa membuat dirinya memiliki motivasi bertahan hidup ekstra. Pada hari kedua rakitnya terombang-ambing. Sekawanan hiu membuntutinya. Wajar bila Aldi mengaku ketakutan. Penampakan separuh badan ikan raksasa lainnya. Samudra Pasifik memang rumah bagi sekitar 86 spesies paus lumba-lumba. Beberapa jenis mamalia besar yang terkenal di sini adalah paus biru, paus abu-abu, paus pembunuh, dan paus bungku. Ukuran mereka memang raksasa dari 6 meter hingga 30 meter. Beratnya bisa mencapai ratusan ton. Maka tak salah kalau Aldi sering melihat penampakan mamalia ini. Nyaris semua yang dilakukan Aldi di atas rakitnya untuk bertahan hidup sudah sesuai prosedur bertahan hidup di tengah lautan. Mulai dari memancing ikan untuk dimakan, minum air hujan, mengirimkan sinyal pertolongan hingga tidak membuat gerakan frontal ketika kerumunan hiu mendekat. Pikiran Aldi yang masih menggantungkan asa pertolongan akhirnya terjawab pada 31 Agustus kemarin. Sebuah kapal tanker MV Arpeggio bendera Panama yang bergerak ke Tokuyama, Jepang mendengar teriakan help dari HT Aldi. Rompong itu ditemukan terombang-ambing di perairan Guam, barat Samudra Pasifik. Ini artinya, Aldi terombang-ambing sejauh 1931 km dari tempatnya semula. Selanjutnya para awak kapal menjulurkan tangga ke bawah dan Aldi berusaha menaiki tangga tersebut. Berjuang cukup keras, Aldi akhirnya bisa naik dengan selamat ke dek kapal.
Para awak kapal memberinya handuk, minuman, dan beberapa potongan makanan. Sementara kapal MV Arpeggio sedang menuju Tokuyama membawa Aldi. KJRI Osaka mengurus berbagai proses administrasi. Keluarga dan Aldi berhasil dihubungi pada 3 September. Pada 6 September pukul 15.00 waktu Jepang barulah kapal MV Arpeggio melempar sauh. Pada 9 September pukul 10.20 WITA kemarin, Aldi mendarat dengan selamat di Manado dan pulang ke kampung halaman berkumpul dengan sanak keluarganya. Keinginan sederhana Aldi untuk bisa pulang dan bertemu keluarganya terkabulkan. Sekian cerita dari Aldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.